Luar biasa. Ya Allah, Masya Allah. Sepertinya anti mainstream ya. Ini antara Bung Rocky ngelihat ada tangga atau emang nggak ngelihat tangga? Ternyata ada tangganya kiri kanan. Memang luar biasa, di luar nalar kayaknya. Boleh duduk lagi Bapak Ibu yang luar biasa. Saya panggilkan seorang perempuan yang berasal dari Lombok Tengah, putri daerah penuh dedikasi yang tentunya sudah malang melintang di dunia birokrasi. Langsung saja inilah beliau, Ibu Baik Nelly Yuniarti APMSI, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Boleh di paling ujung Ibu, luar biasa cantik sekali dengan rok tenun Ibu ya. Selanjutnya ada siapa lagi, tahu nggak? Tahu nggak ada siapa? Nggak tahu? Oke, langsung aja saya panggil kalau gitu ya. Seorang perempuan juga yang menemani Ibu Nelly pada pagi hari ini. Beliau merupakan seorang guru besar Universitas Islam Negeri Mataram, yang dimana beliau juga kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Langsung saja inilah dia, Profesor Atun Wardatun, MAG MA PhD. Masya Allah, luar biasa dengan jilbab berbalut pink. Apa kabar Ibu? Masya Allah, boleh Ibu di sebelah kanan saya? Iya. Masya Allah, saya tanya-tanya kabarnya dulu boleh? Boleh, boleh diambil dulu mic-nya Ibu, dipersilakan. Ibu Nelly juga boleh? Iya, dinyalakan dulu. Gimana Ibu perjalanannya dari rumah ke sini? Siapa dulu nih? Boleh Ibu Profesor Atun dulu nggak apa-apa? Perjalanan dari rumah ke sini, tadi ke kampus dulu, wajib kalau ke kampus. Hari ini kita ada studium general sebenarnya, yang diundang Prof. Sri Ahimsa dari UGM. Tapi setelah dari kampus ke sini lagi. Masya Allah, jadi perjalanannya panjang ya. Alhamdulillah lancar juga. Walaupun ada kegiatan lain tapi menyempatkan diri juga Ibu untuk hadir. Selanjutnya Ibu Nelly, bagaimana perjalanannya ke sini? Kayaknya sama ya kalau ibu-ibu ya. Dari rumah kantor ngabsen dulu baru ke sini. Nah, ini ada yang wajib soalnya di kantor. Jadi dari rumah ke kantor ngabsen, itu yang wajibnya. Itu yang wajib. Kayaknya di rumah juga warawiri biasanya ibu-ibu ya, ngepel dulu, nyapu dulu gitu biasanya ya. Siapin suaminya makanan dulu. Sesuai banget sama tema kita di pagi hari ini sepertinya. Nanti juga akan kita bahas terkait dengan perempuan sebagai pemimpin keluarga. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Tapi tenang aja, kita tidak hanya bertiga di depan, ada salah seorang laki-laki yang luar biasa juga. Teman-teman tahu siapa? Tahu nggak? Pura-pura nggak tahu kayaknya ini mah. Padahal udah lihat ya flyernya besar banget. Langsung aja teman-teman. Beliau merupakan seorang laki-laki kelahiran Manado pada 20 Januari 1959. Seorang pemikir kritis yang selalu menginspirasi. Filsafat dan kritikan tajam selalu terlontar dari mulut beliau. Dan tentunya mengajak kita untuk berpikir dengan akal sehat. Siapakah beliau? Boleh kita berdiri dulu Ibu? Iya, kita sama-sama berdiri. Inilah beliau Presiden Akal Sehat, Bung Rocky Gerung. Luar biasa. Ya Allah, Masya Allah. Sepertinya anti mainstream ya. Ini antara Bung Rocky ngelihat ada tangga atau emang nggak ngelihat tangga? Ternyata ada tangganya kiri kanan. Memang luar biasa, di luar nalar kayaknya. Boleh duduk lagi Bapak Ibu yang luar biasa. Iya, Masya Allah. Tetapi acara pada pagi hari ini belum saya buka tadi ya. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, tapi udah kenal belum tentu boleh sayang-sayangan. Kalau tadi sudah saya kenalkan 3 tokoh luar biasa, saya juga memperkenalkan diri, saya Acha Clarissa. Dan tentunya senang sekali bisa hadir di acara yang luar biasa ini.
Hadirin yang berbahagia, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk melontarkan pertanyaannya, karena teman-teman juga tentunya sudah menyiapkan pertanyaan terbaik. Benar teman-teman ya? Betul nggak? Sudah disiapkan pertanyaannya. Oke, jadi kita membahas terkait perempuan dalam pembentukan karakter kepemimpinan. Kalau kita bahas tentang pemimpin perempuan, banyak sekali pemimpin perempuan di sini Ibu ya. Dua contohnya ibu-ibu yang ada di depan kita saat ini, ada Profesor Atun, ada Ibu Nelly. Beliau juga pemimpin perempuan, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja beliau, di kampus Profesor ya, dan juga di rumah beliau merupakan seorang pemimpin juga bagi anak-anaknya dan juga keluarganya. Biasanya dulu kita sejak kecil juga sudah dilatih sebagai seorang pemimpin. Misalnya dulu saya ingat waktu jadi pemimpin upacara, tapi mungkin mentalnya sepertinya belum terbangun ya. Jadi kayak, aduh, kayaknya kalau pemimpin upacara perempuan kok kayak kurang ya. Harusnya apa enggak laki-laki aja gitu pemimpin perempuan. Adakah yang punya kisah yang sama? Benar nggak teman-teman? Kira-kira ya, kadang kita sebagai perempuan juga suka membandingkan diri kita dengan laki-laki gitu. Untuk yang pertama saya pengen banget nih dengar dari Ibu Nelly sendiri. Apakah gaya kepemimpinan perempuan itu, Ibu Nggi, apalagi Ibu sebagai kepala dinas, tentunya apakah gaya kepemimpinan Ibu itu menggambarkan keadaan di NTB ini atau di daerah Ibu sendiri? Pertama sudah langsung sulit ya, karena dari awal saya sudah izin Bang. Tadi saya bilang, saya kalau teori perempuan ini bingung Bu Prof. Taunya saya bekerja dengan baik saja, taunya saya melaksanakan peran istri dengan baik saja, peran pegawai dengan baik saja. Nah itu akhirnya ujung-ujungnya berkarir ya Bu ya jadinya. Memang ternyata khusus untuk NTB tadi kalau perempuan memimpin ya memang biasanya stigma masyarakat itu ada. Yang diharapkan perempuan menjadi leader itu yang seperti apa? Pasti ada standar masyarakat. Belum lagi standar posisi yang diharapkan. Pasti ada syarat-syarat ketentuan berlaku. Tapi perempuan memimpin memang tantangannya beda. Karena banyak faktor yang harus kami lawan. Banyak kondisi yang harus kami negosiasi sebagai perempuan. Nah ini yang mungkin akhirnya tidak semua perempuan mampu. Secara teori mungkin nanti dijelaskan. Banyak hal-hal yang harus dilakukan perempuan. Tapi untuk beberapa kondisi perempuan harus dituntut untuk mampu bernegosiasi bahkan dengan dirinya sendiri dulu. Baru bisa untuk kita bersaing dengan laki-laki. Salah satu contoh ya tadi, nanti kalau perempuan mimpin terlalu baperan, terlalu ini. Nah tantangan untuk perempuan harus mengurangi bermain perasaan itu. Nah mungkin ini banyak lagi tantangan-tantangan, belum lingkungan. Perempuan bisa maju asal lingkungannya mendukung Mbak. Kalau lingkungan tidak mendukung, teori apapun nggak bisa. Karena perempuan tadi, culture masyarakat kita berbeda. Karena masyarakat kita sudah punya stigma perempuan tuh harus begini, terutama di rumah, di lingkungan keluarga. Padahal sebagai individu perempuan kita punya karir yang ingin kita capai. Nah itu kalau nggak didukung lingkungan, teori apapun nggak bisa gitu. Sesederhana itu. Jadi kalau untuk NTB sendiri mungkin ya ada juga pandangan masyarakat bahwa perempuan itu leader tuh ya harus seperti ini. Pasti berbeda dengan masyarakat di luar negeri. Perempuan ya mungkin syaratnya 5, kalau di sini mungkin menjadi 20 mungkin. Banyak sekali ya. Oke, jadi kalau di NTB tentunya akan ada standarisasi juga. Di rumah juga sama seperti itu. Kadang memang perempuan harus dituntut. Perempuan tuh nggak boleh cengeng. Gak boleh dikit-dikit nangis, dikit-dikit baperan. Perempuan juga harus bisa kuat, harus bisa menjadi pemimpin. Tergantung lingkungannya lagi ya. Balik lagi Ibu ke individu kita sendiri atau lingkungan sekitar kita. Kita didukung gak ya untuk menjadi seorang pemimpin? Nah kalau sekarang saya mau berpindah ke perempuan luar biasa di samping saya. Ibu Profesor Atun.
Kalau tadi kita bahas terkait dengan perempuan itu baperan, gitu ya. Jadi kadang perempuan lebih menggunakan perasaan daripada logikanya. Sepertinya banyak banget persepsi juga yang sama dengan kata-kata tadi itu. Jadi kalau perempuan mungkin memimpin, ada salah satu stafnya atau temannya yang melakukan kesalahan. Aduh, kayaknya sanksinya berat banget deh. Gak usah lah yang seperti itu. Jadi perempuan itu lebih menggunakan perasaan, agak gak enakan gitu ya. Dan kalau menurut Profesor Atun sendiri, apakah saat di kampus atau di luar atau di mana lebih cenderung ke perasaan atau ke logika, Profesor? Baik, terima kasih. Jadi sebelum ke situ, menurut saya capability untuk memimpin itu adalah innate karakteristik yang ada di perempuan maupun di laki-laki. Kita semua diciptakan dengan kapabilitas memimpin itu sama. Karena menurut saya kepemimpinan itu seperti yang Mbak bilang tadi, tidak dimulai dari memimpin banyak orang. Memimpin diri sendiri dulu. Karena kita sebagai perempuan juga punya diri, punya pribadi yang harus dipimpin, dikendalikan. Maka itu tadi bahwa karakteristik kepemimpinan itu ada di setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada pemahaman agama kita, terutama Islam gitu. Ketika perempuan dan laki-laki diberi tugas sebagai khalifah, itu kan di bumi. Kalau kita mau berdebat nggak henti, yang duluan kan Adam bukan Hawa, itu di surga. Tapi ketika diturunkan di bumi itu sama-sama. Yang katanya kemudian mereka ketemu di Jabal Rahmah gitu ya. Artinya bahwa Tuhan tuh sudah punya rencana untuk mengirim perempuan dan laki-laki itu sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin. Jadi mengapa kemudian yang terjadi tadi dianggap pemimpin perempuan tidak lebih kapabel daripada laki-laki, itu karena konstruksi sosial. Termasuk stereotip bahwa perempuan itu baperan dan sebagainya. Bahwa memang ada aspek yang berbeda antara perempuan dan laki-laki karena faktor biologis ada. Kita menstruasi, sekarang saya lagi menstruasi. dan dianggap itu membuat kita lebih baper dan sebagainya. Mungkin iya karena pengaruh hormon biologis dan sebagainya. Tetapi kita juga punya kemampuan untuk membuat bagaimana perasaan itu bisa dibungkus juga oleh logika, apalagi dengan faktor-faktor pendidikan gitu ya. Jadi menurut saya itu stereotip. Nah, kalaupun ada kebaperan, misalnya perlu baper juga kok. Laki-laki juga banyak yang baper. Di dalam kepemimpinan itu perlu seimbang. Ada memakai rasio, logika, ada juga kadang-kadang memakai perasaan dan hati. Saya kira seperti itu. Jadi itu stereotip. Nanti akan dibenarkan oleh Bung Ergi. Waduh, langsung ditembak kayaknya. Jadi stereotip ya Ibu, ya benar. Tentunya perempuan dan laki-laki itu juga punya hak yang sama. Jadi kalau laki-laki bisa memanah, perempuan juga bisa memanah. Tapi kalau perempuan bisa mencuci, laki-laki juga harus bisa menjemur. Benar nggak teman-teman? Jadi adil ya, haknya juga setara. Setiap perempuan dan laki-laki punya hak yang setara, termasuk dalam hal kepemimpinan. Luar biasa sekali Ibu. Selanjutnya saya akan berpindah ke Bung Rocky. Luar biasa sekali. Bung Rocky, saya pernah dengar ya di TikTok biasanya perempuan itu diistilahkan punya istana di rumah. Jadi rumah itu adalah istananya perempuan. Nyuci, makan, scroll TikTok, curhat-curhat, ngegosip misalnya ya. Itu selalu di rumah. Tetapi menurut sebagian laki-laki itu juga, untuk apa sih perempuan itu keluar rumah? Buat apa gitu loh, panas-panasan. Toh juga kalau untuk mencari nafkah sudah menjadi tugasnya laki-laki. Kalau menurut Bung Rocky sendiri, setuju nggak ya dengan persepsi seorang laki-laki yang seperti itu? Ini soal persepsi, dan bahkan dalam bahasa Inggris istri itu disebut housewife gitu. Jadi istri itu kawin dengan rumah, housewife. Kan ngaco. Padahal dia kawin dengan seorang manusia. Kenapa disebut dia ibu rumah tangga? Memangnya dia kawin sama rumah? Jadi Anda lihat bagaimana bahasa itu memanipulasi kenyataan. Housewife artinya harus tinggal di rumah. Dan kalau dikatakan bahwa rumah itu adalah istana perempuan, itu dibantah oleh statistik bahwa
lebih banyak perempuan yang tewas dalam rumahnya ketimbang yang tewas di jalan raya. Padahal dianggap perempuan gak bisa nyupir. Jadi perempuan mengalami penganiayaan justru di tempat yang seharusnya dia jadi Dewi Anjani. Itu yang kita sebut sebagai silent crime. Rumah itu jadi killing field perempuan. Seorang pekerja, mau dia ASN atau dia pekerja swasta, hari-hari ini dia pulang ke rumah istrinya dan dia lihat kopi yang biasanya cukup diberi gula, sekarang kopinya pahit. Lalu si pria itu ngamuk, ditempeleng istrinya, padahal istrinya lagi mengandung anak ketiganya, kasusnya. Si suami dieksploitasi dunia publik, di perusahaan, dimarah-marahin oleh bosnya, frustrasi. Frustrasinya itu tiba di meja makan keluarga. Efisiensi yang terjadi di departemennya menyebabkan istrinya itu disalahkan. Tidak bisa mengurus keuangan. Padahal istrinya sudah berhemat setiap pagi. Dia bangun pagi, dia lihat dompetnya tinggal 20.000. Anaknya masih di PAUD. Masih mesti pakai transportasi umum. Dia bolak-balik ke ATM, dia lihat tinggal 150.000. Insentif yang biasa masuk tidak lagi karena ada efisiensi itu. Jadi rumah tangga itu jadi semacam tempat untuk merawat frustrasi dari laki-laki di ruang publik. Kira-kira begitu judulnya. Jadi kalau diterangkan bahwa perempuan itu tidak bisa mimpin, perempuan itu tidak bisa mengambil keputusan itu. Sekarang kita lihat ilmu pengetahuan itu. Di dalam modeling yang dibuat oleh NASA misalnya, kalau terjadi perang nuklir, maka tidak akan ada kombatan. Orang perang lewat komputer, namanya computer edit war itu. Perang yang diedit, dibantu oleh kemampuan komputasi. Waktu dibikin modeling, siapa yang lebih presisi mengambil keputusan kalau perangnya perang super canggih teknologi? Kalau saya misalnya laki-laki, saya mengoperasikan komputer untuk perang dengan negara tetangga. Atau saya dari Mataram ini, saya mau bom Monas. Karena di Monas sekarang lagi persiapan pelantikan kepala-kepala daerah. Kesel saya nih. Ya hari ini itu. Saya ingin cari gara-gara. Tapi saya tahu sekarang hanya diperlukan satu sentuhan di touch komputer supaya rudal saya itu tiba di Monas itu. Bayangin aja nih misalnya tahun 2045, jangan yang sekarang ya. Lalu ada profesor dari UIN punya prinsip yang sama. Dia kesel dengan keadaan karena Indonesia gelap. Dia juga ingin menunjukkan kemampuan dia untuk melejitkan peluru kendali supaya tiba di Monas itu. Di dalam komputasi dibuat model, kalau saya yang pencet tombol itu, peluru kendali itu, dia punya namanya probable error. Kemungkinan melesetnya itu 200 cm, 2 meter. Jadi pasti dia nggak tepat di Monas, dia 2 meter dari Monas itu. Dibikin statistiknya. Kalau perempuan, itu cuma 20 cm itu. Jadi kecepatan membuat keputusan perempuan melampaui kecepatan laki-laki untuk tekan tombol perang. Dengan kata lain, kalau terjadi kompetisi di dalam mengoperasikan mesin-mesin perang, perempuan pasti akan dipilih sebagai panglima perang. Karena mereka lebih tepat untuk memutuskan go nuklir, dia pencet. Sekarang kita bayangin apa yang terjadi di dalam psikologi antara laki-laki perempuan. Kenapa perempuan
lebih presisi untuk mengambil keputusan ketimbang laki-laki itu. Coba kita bayangkan, mungkin kalau seorang pria ingin membom Monas, dia bayangin, iya tapi di situ ada selingkuhan saya lagi ikut pelantikan. Maka dia ragu, jangan-jangan kena tuh. Tapi kalau perempuan sekali dia menentukan parameter, dia nggak pernah ragu tuh. Itu artinya kalau Anda laki-laki sudah diputusin tali cintanya oleh perempuan, jangan berharap Anda membujuk-bujuk si perempuan lagi, nggak bisa. Luar biasa. Dia putuskan secara final. Ganti pacar, ganti suami. Karena dia punya cara berpikir bahwa saya sudah menganalisa secara official dan saya putuskan tidak adalah tidak. Lain kalau laki-laki dia masih bisa bujuk-bujuk. Udahlah, balik aja ke saya tuh. Kenapa? Saya baru naik pangkat. Jadi laki-laki justru membujuk karena dia ragu keputusan dia tuh. Nah, kita mulai membaca bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah. Karena tadi social construction. Jadi perempuan tidak pernah dilahirkan, mereka dibentuk oleh kultur, dibentuk oleh persepsi laki-laki itu. Perempuan tidak kuat karena persepsi laki-laki. Anda tidak kuat perempuan. Buktinya Anda menstruasi, lemah, gak bisa kemana-mana. Dia membuat kesimpulan itu tanpa perbandingan. Seandainya dia menstruasi sekarang coba. Kalau laki-laki bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menahan misteri. Misteri itu adalah penderitaan batin yang tidak bisa dieksplisitkan. Kenapa? Karena laki-laki nggak pernah mengalami misteri. Dia mengalami painful. Rasa sakit fisik dialami laki-laki. Karena tergores ketika 10.000 tahun lalu diajar oleh alam untuk berburu, luka-luka berdarah-darah tuh. Dianggap ini darahnya aduh. Ya perempuan setiap bulan berdarah-darah menstruasi. Nggak ngeluh tuh. Jadi kalau laki-laki bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Kalau laki-laki bisa melahirkan, bukaan keempat dia tewas. Ya. Jadi siapa lebih kuat sebetulnya? Nah itu yang sering kita sebut bahwa persepsi laki-laki karena feodalisme, patriarkisme memojokkan perempuan. Saya kasih beberapa ilustrasi itu. Ada profesor. Satu waktu di Italia kira-kira abad pertengahan ada seorang perempuan ingin jadi profesor. Ingin ujian PhD, doktor. Pada waktu itu patriarki sangat kuat di Italia bahkan sampai sekarang. Lalu aturan di sana kalau laki-laki ingin jadi dokter, ingin jadi profesor, dia hanya diuji oleh 4 sampai 7 profesor laki-laki. Ya ujian aja dokter biasa 7 orang. Sekarang si perempuan ingin jadi dokter, dibuat syarat bahwa oke, Anda perempuan boleh jadi dokter, tapi Anda harus diuji oleh 1000 profesor laki-laki selama 40 hari. Upaya untuk merendahkan perempuan. Si perempuannya lulus. Siapa lebih bermutu? Si pria yang hanya diuji oleh 4 orang, yang pasti adalah oligarki. Dan si perempuan yang diuji oleh 1000 profesor selama 40 hari. Jadi dari situ kita belajar bahwa yang kita sebut sebagai keperempuanan itu adalah bentukan kebudayaan. Dan itu terus masuk di dalam wilayah politik. Kalau Anda jadi politisi, ya Anda pasti politisi dari mana? Oke, saya perempuan. Ya udah di bagian komisi 6 yang urusin kesehatan, urusan kuliner itu kalau ada panitia tuh. Gak ada misalnya perempuan. Kalau dia bilang saya ingin masuk komisi 1, apa itu? Pertahanan dan keamanan. Oh jangan, bahaya tuh. Padahal tadi dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, kalau terjadi perang nuklir, panglima perempuan itu yang paling mampu untuk menentukan nasib bangsa. Nah kita coba ulas itu.
bahwa di Indonesia misoginis itu masih sangat kuat. Misoginis artinya gini artinya perempuan tuh. Jin, artinya benci tuh. Misoginis artinya kultur yang membenci perempuan, mengolok-olok. Nah, coba kita tempatkan keadaan ini, pembicaraan ini di dalam kondisi Indonesia hari-hari ini. Kita lihat ada demonstrasi mahasiswa tuh. Kita lihat bahwa mahasiswa mengucapkan keinginan supaya semua aspek yang menyangkut kebijakan publik itu dibuka sebagai problem, bukan disembunyikan. Dan itu juga yang diinginkan perempuan. Jadi kebijakan publik hari ini basis utamanya adalah ethics of care, bukan ethics of right. Nah, perempuan dilatih untuk ethics of care. Ethics of care artinya pro pada keadilan. Jadi jangan ajarkan perempuan dengan teori keadilan John Locke, John Rawls, atau John Mukidi, John Mulyono. Karena dari awal perempuan itu punya kemampuan yang disebut ethics of care untuk membagi keadilan. Setiap perempuan yang hamil, dia membagi keadilan dengan bayinya tuh. Dia membagi nutrisi dengan bayinya. Dia membagi kecemasan dengan bayinya. Dia membagi tali pusar dengan bayinya. Jadi rahim perempuan adalah fakultas hukum pertama, fakultas ilmu politik pertama, tempat keadilan diajarkan. Laki-laki belajar keadilan setelah dia jadi anggota DPR dan nongkrong di badan anggaran buat ngintip anggaran tuh. Jadi ini kata pengantar dulu supaya kita paham bahwa kebudayaan, peradaban membuat kita merasa laki-laki itu adalah tumpuan dari peradaban. Padahal seluruh peradaban memburuk, membusuk karena perilaku laki-laki itu, yaitu arogansi, yaitu ketamakan tuh. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita menyebut negeri ini Ibu Pertiwi. Kita menyebut Rinjani itu Dewi Anjani itu. Tapi politik tidak dilakukan atas dasar kepertiwian atau keanjanian, tapi kemulyonoan. Dan itu yang membuat kita menghubungkan bahwa ada kultur yang menyebabkan ini nggak ada soal. Buat apa seorang presiden minta perpanjang kekuasaan? Buat apa seorang presiden minta untuk tambah masa jabatan tuh? Pada waktu itu yang namanya arogansi patriarki. Seolah-olah tidak cukup, padahal gagal terus. Jadi kita ingin bring politics back into women's womb. Kembalikan politik ke rahim perempuan. Karena pada perempuan diajarkan untuk etika keadilan. Laki-laki tumbuh dalam etika korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya speechless juga ya dari awal sampai akhir. Padahal tadi pertanyaannya terkait persepsi ya tentang perempuan dan laki-laki. Tapi sekarang sampai juga rahim sebagai fakultas hukum perempuan ya yang pertama kali. Benar sekali, tentunya tadi juga disinggung terkait dengan menstruasi, melahirkan. Itu kan kodrat perempuan ya, menyusui itu juga kodratnya perempuan. Laki-laki memang tidak bisa, tetapi mereka tetap aja gitu nggak mau ngalah, tetap aja ya selalu aja aduh perempuan kan lagian cuman menstruasi aja gitu, kenapa sih cuman 1 minggu aja gitu ya kadang-kadang kalau laki-laki. Jadi balik lagi ke Ibu Nelly, kalau kita kilas balik Ibu, yang sekarang Ibu sebagai seorang Kadis Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya sebelum itu banyak sekali rintangan yang Ibu hadapkan, banyak sekali juga misalnya suka mengikuti beberapa kegiatan dan sebagainya. Kira-kira kalau kita kilas balik Ibu, ada nggak ya hal-hal yang mendorong Ibu, pastinya ada ya, yang mendorong Ibu untuk menjadi seorang Ibu Nelly yang sekarang ini yang ada di hadapan kita semua? Yang mendorong ya, mungkin tadi ya, karena memang dari awal lingkungan sudah terbentuk karakter dari orang tua, sudah mendidik gitu kan. Dilanjut lagi dengan sekolah yang memang sekolah kader bahasa kita. Jadi mindset itu sudah terbentuk bahwa saya harus bekerja dengan baik, ini seperti ini dan terus stepnya. Cuman memang seperti tadi Mbak, dalam perjalanan karir itu kan kondisi perempuan ini memang harus kita mampu bersaing untuk melawan tantangan utama kita, stereotip tadi.
Nah, itu. Jadi memang kalau saya pribadi memang sudah seperti terbentuk ya, artinya dari lingkungan sudah mendukung, kemudian sekolahnya sudah iya gitu kan, kemudian dalam karir juga bersaing dengan bapak-bapak ya, memang harus bersaing karena kita sudah memilih karir saya di sini gitu kan, otomatis dari sekian ya seperti tadi 10, satu perempuan itu udah syukur gitu kan di dalam circle kami ini. Mungkin dari level terbawah masih banyak perempuan, begitu level next step lagi udah mulai berkurang perempuannya. Begitu mulai ke atas lagi, nah ini persaingan udah ketat. Bagaimana saya terutama harus melawan stereotip tadi bahwa walaupun kami menstruasi, kami bisa kok seperti Anda. Walaupun kami terdesak dengan kondisi apapun, kami bisa mengambil keputusan seperti Anda. Walaupun kami harus ditugaskan ke misalnya posisi-posisi tugas yang menurut bapak-bapak itu agak berat, it's okay, kami bisa. Nah, membuktikan itu kan butuh waktu. Nah, itu yang saya bilang tantangan perempuan di situ. Membuktikan diri bahwa kami bisa melawan stereotip itu dengan tetap tidak menghilangkan standar-standar masyarakat. Bahwa perempuan itu harus seperti ini. Bahwa perempuan itu harus seperti ini, tapi juga di samping, makanya Bang Rocky bilang tadi memang tantangan terbesar perempuan itu. Tapi mungkin itu yang mungkin salah satu ustazah kita multitasking. Nah, untuk membuktikan itu memang banyak faktor Mbak. Dan terutama tadi kata Bu Prof, diri sendiri dulu harus dipimpin. Nah, baru kita bisa memimpin kan, diri sendiri. Jadi perempuan itu tantangannya adalah diri sendiri dulu. Memanage diri sendiri dulu. Baru memanage keluarga, baru memanage kantor, baru memanage masyarakat. Nah itu tantangan kita. Kalau laki-laki kan beda kata Bang Rocky. Keluar dari rumah, urusan rumah terserah. Saya pokoknya urusan kantor. Tapi kalau kami, urusan rumah dipikirin, urusan kantor dipikirin. Sambil rapat, anak udah dijemput belum? Nah, sambil kita rapat, kira-kira meja makan udah terisi belum? Menunya apa nih? Itu sambil rapat. Nah, itulah tantangan perempuan yang saya bilang tadi. Jadi membuktikan diri, melawan stereotip, tapi dengan mempertahankan standar-standar masyarakat itu berat. Ya, seperti. Tapi mudah-mudahan ke depan ya banyak adik-adik perempuan bisa membuktikan diri seperti itu. Oke, tentunya harus pimpin diri sendiri dulu, baru bisa memimpin orang lain. Sama kayak tadi, sebenarnya perempuan itu bisa. Perempuan itu berpotensi asalkan tidak dipersulit, tidak dihalangi. Betul ya teman-teman ya? Betul. Terkait dengan tadi menstruasi. Oh yang laki nggak nganggu, yang laki-laki bagaimana ini? Betul. Betul ya. Oke. Iya, kayaknya yang laki-laki nih, ya benar juga ya. Kadang perempuan masih ragu, betul. Kadang-kadang juga perempuan itu dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu mau nikah aja atau kamu mau pilih karir kamu? Kenapa sih perempuan itu dihadapkan dengan dua pilihan, sedangkan kita bisa mendapatkan keduanya? Benar teman-teman? Benar ya, kadang anak-anak muda Gen Z atau yang di atasnya Gen Z, gen apa namanya? Gen Alpha ya? Gen milenial, yang Alpha setelah Gen Z. Iya, jadi mereka itu bingung, aduh saya nikah dulu apa saya berkarir dulu ya? Pendidikan dulu ya? Kenapa? Kenapa harus mikir jauh-jauh? Kita bisa kok mendapatkan keduanya. Yang penting kita punya potensi, yang penting kita gali lagi pengetahuan kita. Perempuan pasti bisa mendapatkan keduanya. Nah kalau untuk Profesor Atun, kira-kira menurut Profesor sendiri kalau seorang perempuan menjadi pemimpin, apakah justru akan menambah konflik atau akan mengurangi konflik? Seperti itu. Akan menambah konflik atau mengurangi konflik ya. Kalau kita masih terkungkung oleh dunia patriarki mungkin akan menambah konflik ya. Tetapi kita kan tidak boleh menyerah pada keadaan. Yang jelas dunia patriarki itu adalah dunia yang toksik, terutama bagi perempuan dan juga sebenarnya bagi laki-laki. Sebenarnya bagi laki-laki, coba bayangkan sekarang laki-laki dituntut untuk bisa memberikan nafkah, bekerja sampai kebutuhan istrinya harus terpenuhi dan anak-anaknya. Padahal kita punya kesempatan untuk saling membantu. Ada prinsip kesalingan di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu bagi saya adalah joint investment, investasi bersama untuk menuju visi misi perusahaan yang kita inginkan. Tidak bisa di dalam rumah tangga salah satu dianggap sebagai orang yang datang dengan tangan kosong. Tidak bisa. Di dalam rumah tangga kita harus mengkontribusikan potensi kita masing-masing sehingga relasi di situ bukan relasi kuasa tetapi relasi kesalingan. Kembali ke kesalingan tadi, kalau ini dipahami maka sebenarnya kita harus bersama-sama berjuang laki-laki dan perempuan untuk menghilangkan apa yang disebut tadi misoginis,
kebencian terhadap perempuan, patriarki memberikan panggung seluas-luasnya kepada laki-laki, padahal tidak semua laki-laki mampu. Tidak semua loh ya. Tidak semua laki-laki mampu dan juga tidak semua perempuan tidak mampu. Itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sehingga bagaimanapun kesalingan itu harus. Adik-adik mahasiswa, sekarang partisipasi kuliah perempuan itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Ini berdasarkan data. Di kelas-kelas saya sekarang ngajar 6 kelas S1, 1 kelas S2, 1 kelas S3. Jadi di S1 itu perempuan hampir 2/3. Kebetulan saya juga di Lembaga Pengabdian Masyarakat yang menangani KKN tiap tahun. Tiap KKN itu kami di UIN Mataram meluncurkan mahasiswa kami 3.000 orang. Itu biasanya laki-lakinya 750, paling banyak 1.000, yang banyak perempuan. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa perempuan itu punya kemampuan untuk sampai pada pendidikan tinggi. Kalau adik-adik yang laki-laki di sini mau santai-santai, nanti saya takut terjadi reverse discrimination loh. Jadi hati-hati, makanya patriarki itu membatasi juga, musuh bagi laki-laki juga, tidak hanya bagi perempuan. Cuman kita belum menyadari, seakan-akan menghapus patriarki itu menjadi perjuangan sepihak perempuan. Nah, kalau cara berpikir kita begini sama, kepemimpinan perempuan itu sama sekali tidak akan melahirkan konflik, malah akan melahirkan kedamaian. Karena tadi sudah terintegrasi dalam karakteristik perempuan sifat ingin berbagi, rahim, sifat kasih sayang. Kita memiliki rahim secara biologis, ya. Laki-laki mohon maaf walaupun Cinta Luna sudah operasi berkali-kali, tapi dia tidak bisa memiliki rahim yang merupakan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Tuhan kita. Nah, rahim itu menandakan bagaimana perempuan itu ada di dalam tubuhnya, di dalam hatinya, aliran-aliran darah untuk berkasih sayang. Ada pendekatan yang berbeda terhadap cara dia memimpin. Sehingga saya kira ke depan kalau memang perempuan akan diberikan kesempatan lebih, nggak usah banyak, 30% aja dulu ya, sesuai dengan afirmasi itu, kebijakan afirmasi itu, saya kok optimis ya, kehidupan akan lebih damai, tidak konflik. Karena itu tadi perempuan itu sebenarnya sumber perdamaian. Perempuan sumber perdamaian. Oke, itu harus di-highlight. Saya tambah sedikit. Oh, boleh. Di dalam kearifan lokal kita, kalau di Bima ya, mungkin di Sasak juga ada. Di Bima itu perempuan dilambangkan seperti sumur. Kalau laki-laki seperti timba. Jadi air dari sumur itu diambil pakai timba gitu kan Pak. Waktu saya meneliti tentang disertasi saya, mengapa kita perlu cara pandang laki-laki dan perempuan itu bekerja sama, saya ingin mencontohkan ini. Ketika saya wawancara tokoh-tokoh laki-laki, dia bilang, iya itu menandakan perempuan itu diam saja. Yang namanya sumur kan gak bisa kemana-mana, diam, tunggu laki-laki datang. Karena laki-laki tadi kan timba ya, tunggu laki-laki datang, jadi mereka gak usah kemana-mana, tunggu aja. Laki-laki sebagai rescuer. Ya, penyelamat. Jadi seperti cerita Sleeping Beauty, Cinderella yang nunggu raja berkuda putih untuk menyelamatkan dia, gitu. Tetapi ketika saya beralih mewawancara tokoh perempuan di desa itu, dia bilang, oh bisa juga begitu. Tetapi lihatlah timba katanya, kalau datang. Kalau mau ngambil air di sumur, kalau sumurnya dalam kan timbanya juga harus talinya panjang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dapat air. Dan sumur itu sumber kehidupan. Jadi timbalah yang harus menyesuaikan diri dengan perempuan. Bukan perempuan yang harus terus menunggu laki-laki. Nah ini contoh. Adik-adik, kalau dalam penelitiannya jangan hanya mendengar pendapat laki-laki. Tidak boleh. Kita harus mulai dari cara kita memandang bagaimana kita memproduksi ilmu pengetahuan. Karena ini adik-adik mahasiswa ya, tolong nanti skripsinya apapun judulnya, sumber datanya harus ada laki-laki dan harus ada perempuan. Dengan demikian kita sudah memulai dari langkah yang terkecil untuk memproduksi ilmu pengetahuan, memproduksi persepsi tadi, memproduksi cara pandang berdasarkan
cara pandang laki-laki dan perempuan. Karena ternyata berbeda. Dan perbedaan ini harus saling memperkaya, bukan saling kita konflikkan. Jadi begitu, saya kira jadi panjang ya. Gak apa-apa. Jadi insya Allah kita optimis, tidak akan melahirkan konflik. Ada kok orang seperti Ibu Sri Mulyani yang sejak SBY dipakai sampai Prabowo pun dipakai. Oke. Baik Ibu, terima kasih luar biasa. Ingat yang perempuan jangan hanya menunggu laki-laki. Ya, memang ya perempuan itu, kita itu bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita bisa berjalan dengan kaki kita sendiri. Bahkan kita juga bisa mengemban tanggung jawab di atas pundak kita sendiri. Kalau kita bahas patriarki, memang ya patriarki itu gak cuma perempuan. Laki-laki pun kadang menjadi korban. Karena juga laki-laki kadang merasa minder. Misalnya mereka pacaran atau mereka lagi PDKT-an lah ya anak-anak zaman sekarang. Aduh saya kayaknya gak berani deh deketin dia. Dia kan pendidikannya lebih tinggi. Dia kan udah S2. Saya apa sih baru S1, skripsi pun udah 2 tahun gak selesai-selesai. Itu salah satu kisah dari teman saya. Jadi dia bingung mau ngedeketin seorang perempuan. Aduh saya minder duluan ini ya. Selain itu ada juga laki-laki yang memang suka sama perempuan yang menye-menye. Jadinya karena mereka itu bisa dibodoh-bodohi, iya kan Bu ya, bisa dimanfaatkan. Benar nggak mahasiswa? Benar. Jangan sampai pengalaman pribadi ya, bucin kalau kata ibu, ya Allah budak cinta. Nggak apa-apa deh bucin, yang penting kita bisa menyesuaikan gitu ya. Laki-laki dan perempuan harus bisa menyesuaikan seperti timba tadi. Berarti timba itu harus bisa nyampe dalam ya Bu ya, menyesuaikan supaya bisa mendapatkan airnya, supaya bisa bersanding dengan seorang perempuan, gitulah kira-kira. Dan selanjutnya saya mau balik ke Bung Rocky, boleh? Boleh. Iya, gimana sih menurut Bung Rocky, anak-anak muda kadang-kadang juga suka resah dengan kesetaraan gender atau gender equality ya. Gak usah lah kamu perempuan, gak bisa kamu mah, gak kuat, itu kan tugas laki-laki. Padahal ya kalau kita bahas perempuan, perempuan itu bisa menjadi istilahnya palu gada. Apa lo cari gue ada, iya gak? Kalau kita mau jadi siapa misalnya, jadi chef, kita bisa masak. Kita mau jadi menteri keuangan, kita bisa kok ngatur keuangan. Kita jadi petugas kebersihan, bisa kita nyapu ngepel di rumah. Benar nggak nih perempuan? Bapak-bapak, benar nggak? Pak, nggak ada suaranya. Pak, benar nggak Pak? Betul. Kalau istrinya bapak bisa jadi chef, bisa jadi menteri keuangan, bisa jadi petugas kebersihan, jadi menteri apa lagi Pak? Boleh itu Pak, semua perempuan. Kalau menurut Bung Rocky sendiri nih Bung, sebenarnya kesetaraan gender di Indonesia ini sudah mencapai berapa persen sih? Oke, saya baca statistik. Tetapi kita tidak bisa mengukur kesetaraan itu sekedar melalui data statistik. Misalnya, ya 30% hampir tercapai di DPR itu sebagai perintah undang-undang, yaitu yang disebut affirmative action itu. Tapi kalau kita lihat komposisinya, berapa kali saya ajukan semacam proposal supaya di DPR itu, di parlemen, ada yang namanya caucus perempuan. Jadi semua isu yang menyangkut justice, kesehatan itu sebaiknya diputuskan oleh caucus perempuan, bukan oleh fraksi itu. Kenapa? Karena perempuan mengerti apa yang disebut injustice. Nah, waktu kita mulai bicara dengan teman-teman DPR perempuan, banyak teman saya di situ, mereka bilang begini. Setiap kali ada isu tentang injustice, dijadikan isu perempuan, kami ditegur oleh ketua fraksi itu, yang adalah laki-laki. Jadi si ketua fraksi tidak mengerti bahwa di dalam demokrasi ada fraksi yang perpanjangan tangan partai, tapi ada isu yang hanya bisa diolah oleh mereka yang mengerti isu itu. Itu perempuan. Jadi kaukus itu maksudnya di dalam isu yang menyangkut reproduksi misalnya, kesehatan keluarga, anggota yang memutuskan itu datang dari kaukus yang isinya anggota DPR lintas partai yang gendernya adalah perempuan. Kan itu dasarnya kan. Mana ada laki-laki yang mengerti apa yang disebut kebutuhan dasar perempuan? Nggak ada.
Walaupun sekarang nambah skincare adalah kebutuhan dasar. Iya, karena kita hidup di dalam keadaan polusi. Maka skincare itu mesti dimasukkan sebagai kebutuhan dasar. Kenapa rokok dimasukkan, kenapa skincare enggak? Jadi kita masih ada di dalam tadi misoginisme itu. Dan kita tahu bahwa itu dipelihara jauh ribuan tahun dalam peradaban. Kalau kita bayangkan misalnya beberapa peristiwa kecil, perempuan dianggap setara sekarang oleh hukum, tapi prakteknya nggak begitu. Kalau Anda perempuan, Anda mau minta kredit, pegawai bank akan tanya, suamimu siapa, pendapatannya berapa tuh. Padahal undang-undang nggak bilang begitu, tapi kultur memaksa. Kan dasarnya itu kan. Suamimu tidak bekerja, jadi kamu tidak bisa kami kasih kredit. Lo justru karena suaminya tidak bekerja, si perempuan mau buka usaha, tolol. Kini logikanya begitu. Jadi bayangkan, kita lahir dari rahim perempuan, semua kita lahir dari rahim perempuan. Di dalam rahim perempuan diajarkan kesetaraan. Perempuan itu mampu tadi membagi dirinya, namanya the very principle of divisibility, membagi dirinya untuk kepentingan generasinya. Itu bayi yang sedang dia kandung. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Kongres partai. Munaslup itu rahim laki-laki, karena berebut kuasa di situ. Jadi patriarkisme itu membayang-bayangi kita terus menerus. Perempuan dan laki-laki sama, bisa jadi CEO tertinggi dari perusahaan. Oh iya, kita tahu itu, hukumnya sama. Tapi kultur akan membuat perempuan itu hanya bisa memandang langit-langit kaca. Jadi sindrom itu, iya saya bisa jadi, iya tetapi ada langit-langit kaca yang namanya patriarki mencegahmu untuk pergi jadi CEO suatu perusahaan, jadi dirut suatu perusahaan. Apa itu? Kultur. Patriarkisme. Udahlah nggak usah ke atas. Bahkan Anda akan dihalangi oleh perempuan yang sama, yang punya pandangan patriarkis juga tuh. Nanti anakmu nggak ada yang bimbing. Anakmu nanti kan mesti belajar. Si perempuan bilang ada ChatGPT. Jadi kemampuan kita untuk membayangkan perempuan bisa tiba di atas genteng terhalang oleh langit-langit kaca itu. Dia cuma bisa pandang. Nah sementara si laki-laki dia bisa tembus langit-langit kaca itu. Bahkan dengan lompat pagar itu. Nyogok oligarki. Jadi kita mau coba bayangkan keadaan itu tuh. Dan bagi mereka yang percaya bahwa kalau separuh dari umat manusia yang bentuk kelaminnya ada payudara, ada vagina, direndahkan oleh mereka yang bentuk kelaminnya bisa ereksi. Itu artinya peradaban kita ada peradaban yang timpang. Karena seolah-olah di dalam legal philosophy ada prinsip falogocentrisme. Falogo dari kata phallus artinya kelamin laki-laki. Logos artinya pengetahuan laki-laki. Sentrisme artinya berpusat pada laki-laki. Dunia ini dihidupkan oleh prinsip falogocentrism itu. Kalau tadi ada perempuan kayak Anda ingin tempuh sesuatu, Anda dibayang-bayangi oleh tadi falogocentrisme itu. Termasuk dalam bahasa. Kenapa perempuan selalu dianggap ya nggak bisa berpikir logis perempuan. Satu waktu ada kasus di Amerika tuh. Ada seorang perempuan mau jadi profesor matematik. Ya kira-kira 30-40 tahun yang lalu kasusnya. Ini terjadi di universitas terbaik di Amerika, di Harvard University. Pada waktu itu rektornya namanya dia bekas Menteri Keuangannya Bill Clinton, Lawrence Summers. Lawrence Summers setelah selesai jadi menteri, dia jadi rektor. Beda dengan Indonesia, rektor berupa jadi menteri itu. Dia jadi rektor, suatu waktu ada kasus, ada seorang perempuan mau jadi profesor, dikomentari oleh rektornya. Rektornya bilang begini, sudahlah perempuan kan gak bisa berpikir matematis tuh.
Mungkin dia bercanda juga. Tapi itu dianggap sebagai penghinaan pada perempuan. Di Amerika menghina orang itu nggak dipenjara tuh. Hate speech nggak ada di Amerika tuh. Hina aja. Tetapi ucapan dia itu masuk ke sosial media, lalu feminis Amerika itu kepung Harvard University. Anda mungkin tidak akan dihukum, tapi bagi kami Anda menghina perjuangan perempuan itu. Yang terjadi apa? Si rektor mengundurkan diri. Karena dia tahu dia mengucapkan sesuatu yang tidak etis. Walaupun di Amerika free speech itu, di Amerika Anda ngoceh maki-maki itu nggak ada soal, kecuali Anda maki-maki dan telunjukmu itu tiba di ujung hidung lawan bicaramu, itu langsung kriminal tuh. Kalau Anda cuma teriak-teriak di situ nggak ada itu, karena dijamin free speech itu atau hate speech. Tapi di Eropa beda lagi itu. Anda ucapkan sesuatu yang menghina perempuan, Anda kena pidana. Karena kulturnya beda. Kenapa di Eropa dianggap menghina perempuan itu hate speech? Nah ini juga yang suka salah di Indonesia. Semua hal disebut hate speech, ujaran kebencian. Di dalam teori filsafat hukum, ujaran kebencian itu adalah satu tindakan yang mengingatkan satu peristiwa penghinaan di masa lalu jauh. Jadi mesti ada sejarahnya tuh. Kalau saya maki-maki presiden, nggak ada hate speech di situ. Kenapa perempuan dilindungi secara hukum dan kena undang-undang hate speech di Eropa? Karena kira-kira abad pertengahan ada kurang lebih 300.000 perempuan yang dibakar hidup-hidup di dalam perburuan nenek sihir, witchcraft dulu. Dianggap setiap perempuan, apalagi yang single, di dalam rumah dianggap dituduh oleh gereja Katolik dia sedang bersekutu dengan setan. Karena dianggap perempuan itu adalah the roots of all evil. Perempuan itu mudah bersekutu dengan setan. Lalu terjadi perburuan nenek sihir. 30 tahun di Eropa itu. 300.000 perempuan dibakar hidup-hidup. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa yang terjadi waktu itu adalah persaingan antara laki-laki dan perempuan di bidang perdagangan. Jadi perempuan di rumah kalau dia sendirian, dia bikin sulaman, bikin keramik segala macam untuk dijual ke pasar. Harganya lebih murah dari yang dibuat oleh laki-laki. Karena lebih telaten bikinnya, lebih halus bikinnya. Laki-laki merasa persaingan ini bisa merugikan industri laki-laki pada waktu itu. Lapor pada gereja. Itu perempuan lagi bersekutu dengan setan. Padahal dia lagi memenuhi kebutuhan rumah tangganya tuh. Itu yang disebut kedunguan laki-laki. Gak berani bersaing, lapor pada penguasa. Nah dari situ muncul istilah hate speech. Jangan hina perempuan. Ada kasus dalam satu pertandingan bola di Eropa. Seorang komentator televisi bilang begini. Bola itu oleh si hakim garis perempuan dinyatakan out. Hakim garis bola ya, itu out. Terus jadi heboh di Eropa tuh karena keterangan seorang laki-laki mengatakan dasar perempuan nggak boleh jadi hakim tuh. Sebetulnya bola itu masuk, kenapa dibilang out? Si laki-laki ini kena hukuman hanya karena komentar itu. Karena tadi hate speech itu ada sejarahnya. Artinya membangkitkan kembali bad memories di dalam peradaban Eropa yang pernah menghina perempuan, dituduh sebagai nenek sihir. Dan gilanya lagi pada waktu itu, begitu Anda dituduh nenek sihir, Anda mesti membuktikan sebaliknya. Ini disebut teori inkuisisi itu. Bukan penuduh yang membuktikan, yang dituduh yang mesti membuktikan. Sekarang bagaimana sih perempuan membuktikan buat dia tidak bersekutu dengan iblis? Caranya dibuat sedemikian rupa sehingga si perempuan itu akan dibawa ke pengadilan di tengah kota. Kalau kamu tidak bersekutu dengan iblis, maka Tuhan akan menyelamatkanmu kalau kami bakar. Ibu bayangin. Dibakarlah di situ. Ya hangus, berarti dia bersekutu dengan iblis. Kan gila cara berpikir. Itu cara berpikir the patriarchy in optima forma.
Patriarki pada tingkat paling optimum. Nah, peradaban membatalkan itu. Riset kemudian tumbuh untuk menentukan kecerdasan itu datang dari siapa sih? Di dalam riset biologi, kecerdasan itu datang dari gen perempuan, bukan dari laki-laki. Jadi logikanya, supaya peradaban bertahan, mesti ada generasi yang dilahirkan. Oleh siapa? Ya oleh perempuan. Dengan kata lain, perempuan mewakili natural selection untuk menghasilkan manusia yang cerdas. Jadi kalau bapakmu tidak membuatmu cerdas, ibumu yang membuatmu cerdas. Kalau bapakmu cerdas, artinya nenekmu cerdas. Begitu taksonomi dari ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, kalau disuruh milih, kalau ada kehidupan kedua, saya ingin dilahirkan sebagai perempuan. Wow. Kata-kata terakhirnya ya, kalau ada kehidupan kedua, ingin juga jadi perempuan. Ya Allah, tapi nggak apa-apa, dinikmati ya Bung ya, luar biasa.